Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Untuk kita lanjutkan kepada pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembahasan, marilah kita membacakan asma-asmanya Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basiq ya Khafin ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasim ya Zalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Sahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'iz ya Muhi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya
wali ya muta'alli ya bar ya tawadud ya muntakim ya ya malikul mulki ya dal jalali wal ikram ya muksin ya jami' ya ghani ya mugni ya mani ya ador ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membacakan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi santriyah yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu materi tauhid. Setelah kita membahas sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat qiyamuhu binafsihi, dan yang selanjutnya yaitu sifat qiyamuhu binafsihi, muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Kita bareng dulu semuanya. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan samian basiran mutakaliman aliman ayan samian basiran mutakaliman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz ulangi, sifat-sifat Allah itu ada berapa? 20. Ada 20. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib bihaqihi ta'ala, di haknya Allah ta'ala. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Sifat qiyamuhu binafsihi. Wa manahu, dan maknanya sifat qiyamuhu binafsihi. Anahu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, la yaptakiru ila mahalin wala ila muhassisin wadiduhul al ihtiyaju. Wa manahu, dan maknanya qiyamuhu binafsihi itu
jumeneng kalawan datnya. Arti jumeneng kalawan datnya itu adalah tetap oleh datnya. Jadi ketetapan Allah itu tentu dan pasti. La yaptakiru, itu tidak membutuhkan Allah, ila muhalin, kepada yang menetapkan, wala, dan tidak membutuhkan Allah ila mukhasisin, kepada yang menentukan. Wadiduhu, dan lawannya sifat qiyamuhu binafsihi, al-ikhtiyaju, yaitu mika butuh, membutuhkan, mika butuh itu ila muhalin, kepada yang menetapkan. Wal mukhasisin, dan kepada yang menentukan. Wadalilu, dan dalilnya. Wadalilu, dan dalilnya qiyamu binafsihi ala zalika, karena sesungguhnya itu sifat qiyamuhu binafsihi, annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala lawih taja, kalaukah Allah membutuhkan, ila muhalin, kepada yang menetapkan, lakana, tentu akan bukti siapa Allahu Allah, lakana, tentu akan bukti Allah sifatun, yaitu sifat, walau nuhu, sifatan muhalun, itu membutuhkan kepada sifat yang menetapkan. Dan kalaukah Allah membutuhkan kepada sifat yang menetapkan, sifatu muhalin, sifat Allah itu mustahil. Jadi di dalam ketentuan sifat Allah yang nomor ke-5 ya, wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Di mana sifat yang nomor ke-5 itu adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu tetap oleh datnya. Allah itu tidak akan berubah oleh dat qiyamuhu binafsihi. Dan apabila Allah terkena sifat ihtiyaju, membutuhkan kepada yang menetapkan gitu, wa huwa muhalin, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita selaku umat Islam, kewajiban kita selaku santri, kewajiban kita selaku santriah harus mengimani dan meyakini oleh ketentuan-ketentuan Allah, sifat-sifat Allah yang 20. Salah satunya sifat qiyamuhu binafsihi, nomor ke-5 sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil daripada qiyamuhu binafsihi? Annahu lawih taja ila muhalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun. Nah, itu dalil aklinya daripada sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu tetap, Allah itu mempunyai ketetapan, dan Allah pun pula tidak membutuh kepada yang menetapkan. Apabila Allah membutuhkan kepada yang menetapkan, maka wa kaunuhu sifatan muhalun, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi hanyalah makhluk, hanyalah manusia yang membutuhkan tempat. Allah mah tidak butuh tempat gitu kan. Ada nadomnya juga. Allah ada
tanpa tempat. Allah maujud bila makan. Akidah aswaja, akidah mulia, mentuhankan Allah tanpa bertempat. Dia Allah tanpa tempat. Allah maujud bila makan. Allah maujud bila makan. Nah, mungkin musonib atau para ahli ilmu bisanya ada nadom itu ataukah syair itu menentukan dari sifat Allah yang nomor kelima, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak membutuhkan tempat dan Allah itu jumedeng. Arti jumedeng itu tetap gitu, ketetapan Allah tetap oleh sifat Allah. Hanyalah makhluk yang mempunyai ketetapan dan hanyalah makhluk yang mempunyai tempat itu. Makhluk itu butuh tempat, maksudnya itu butuh tempat. Kira-kira kita butuh tempat? Butuh. Namanya juga kita manusia. Pengen tempat mana? Pengen tempat enak atau tidak enak? Kalau enak di surga, kalau tidak enak di neraka. Apabila kita semua pengen betul-betul pengen mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham terhadap ketauhidan diri pribadi kita kepada Allah. Dan akidah umat Islam itu akidah yang mulia. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi untuk mempraktekkan dan merealisasikan daripada esensi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu susah dan sulit. Makanya kita selaku santri berlatih dan belajar menjadi orang-orang yang siap sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan qiyamuhu binafsihi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.